Halo semuanya, saya Kurniawan Stompul, NIM 250801065 dari Prodi S1 Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Sontak Sihotang SSI MSI dengan judul Klasifikasi transisi fase orde pertama dan orde kedua. Pendahuluan. Dalam termodinamika, suatu zat dapat mengalami perubahan fase akibat perubahan temperatur, tekanan, atau kondisi lingkungan lainnya. Perubahan fase tersebut dikenal sebagai transisi fase. Berdasarkan perubahan sifat termodinamikanya, transisi fase dapat diklasifikasikan menjadi transisi fase orde pertama dan transisi fase orde kedua. Pemahaman mengenai kedua jenis transisi ini membantu dalam pengembangan material canggih, sistem pendinginan, superkonduktor, hingga teknologi komputer kuantum. Tujuan dari video pembelajaran saya ini, yang pertama itu untuk menjelaskan pengertian transisi fase orde pertama dan orde kedua. Yang kedua, memahami karakteristik masing-masing jenis transisi fase. Yang ketiga, membandingkan perbedaan antara transisi fase orde pertama dan orde kedua. Dan yang keempat, mengetahui penerapan transisi fase dalam perkembangan teknologi modern. Pengertian transisi fase. Transisi fase adalah perubahan satu sistem dari satu fase ke fase lainnya akibat perubahan temperatur, tekanan, atau parameter termodinamika lainnya. Contohnya adalah perubahan es menjadi air menjadi uap, dan perubahan sifat magnetik suatu material. Dalam termodinamika, klasifikasi transisi fase didasarkan pada perilaku energi bebas Gibbs atau G. Berdasarkan perubahan sifat termodinamikanya, transisi fase dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu transisi fase orde pertama dan transisi fase orde kedua. Energi bebas Gibbs. Transisi fase dianalisis menggunakan energi bebas Gibbs atau G. Dengan G sama dengan H dikurang TS. Dengan keterangan, G itu adalah energi bebas Gibbs, H itu entalpi, T temperatur, dan S entropi. Perubahan sifat G digunakan untuk mengklasifikasikan jenis transisi fase. Transisi fase orde pertama. Nah, pengertiannya, transisi fase orde pertama merupakan perubahan fase yang menyebabkan terjadinya perubahan diskontinu pada turunan pertama energi bebas Gibbs seperti entropi dan volume. Karakteristiknya yaitu yang pertama memiliki kalor laten, yang kedua terjadi perubahan volume secara tiba-tiba, yang ketiga entropi berubah secara diskontinu, yang keempat membutuhkan atau melepaskan energi selama proses berlangsung, dan yang kelima dua fase dapat berada dalam keadaan setimbang selama proses transisi. Nah, untuk contohnya, yaitu yang pertama, es mencair menjadi air. Kemudian, air menguap menjadi uap. Kemudian, es kering atau CO2 padat menyublim menjadi gas. Nah, transisi fase orde kedua. Pengertiannya, transisi fase orde kedua merupakan perubahan fase yang tidak menunjukkan perubahan diskontinu pada turunan pertama energi bebas Gibbs, tetapi perubahan terjadi pada turunan keduanya, seperti kapasitas kalor dan kerentanan magnetik. Nah, untuk karakteristiknya, yang pertama, tidak memiliki kalor laten. Yang kedua, tidak terjadi perubahan volume secara mendadak. Yang ketiga, entropi berubah secara kontinu. Yang keempat, kapasitas kalor mengalami perubahan yang signifikan. Dan yang kelima, perubahan berlangsung secara bertahap dan kontinu. Nah, untuk contohnya, yang pertama, transisi ferromagnetik menjadi paramagnetik. Yang kedua, transisi superkonduktor. Dan yang ketiga, superfluiditas pada helium cair. Perbandingan transisi fase orde pertama dan orde kedua.
Nah, untuk fase orde pertama, transisi fase orde pertama ditandai dengan adanya kalor laten, serta perubahan volume dan entropi yang terjadi secara tiba-tiba. Contoh transisi fase orde pertama lainnya adalah proses mencairnya es menjadi air dan menguapnya air menjadi uap. Nah, untuk fase orde kedua, yaitu sebaliknya. Transisi fase tidak melibatkan kalor laten dan perubahan sifat material berlangsung secara kontinu tanpa perubahan volume yang mendadak. Contohnya seperti superkonduktivitas, superfluiditas, serta perubahan material ferromagnetik menjadi paramagnetik. Aplikasi berdampak. Pemahaman mengenai transisi fase memiliki banyak manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu penerapan penting adalah pada pengembangan komputer kuantum yang menggunakan material superkonduktor dan superfluid. Material tersebut memanfaatkan transisi fase orde kedua untuk menghasilkan hambatan listrik yang sangat kecil, sehingga meningkatkan efisiensi sistem komputasi. Nah, selain itu, konsep transisi fase juga digunakan dalam industri pendinginan kriogenik, pengembangan sensor presisi tinggi, teknologi penyimpanan energi, serta penelitian material maju yang digunakan pada perangkat elektronik modern. Nah, berikut berupa gambar untuk aplikasi berdampak. Nah, kesimpulannya, yaitu transisi fase merupakan perubahan suatu zat dari satu fase ke fase lainnya akibat perubahan kondisi termodinamika. Berdasarkan sifat perubahan energi bebas Gibbs, transisi fase dibedakan menjadi transisi fase orde pertama dan orde kedua. Nah, untuk transisi fase orde pertama ditandai dengan adanya kalor laten dan perubahan diskontinu pada entropi maupun volume, sedangkan transisi fase orde kedua tidak memiliki kalor laten dan berlangsung secara kontinu. Pemahaman mengenai dua jenis transisi fase ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pengembangan berbagai teknologi modern, termasuk superkonduktor, sistem kriogenik, dan komputer kuantum. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih.